saya Elisa Marhama Sitanggang dengan nomor UKG 2015 024 29069 dengan nomor induk mahasiswa 2100 10 392 10977168. Adapun materi pembelajaran hari ini yaitu penyakit dan kelainan pada sistem reproduksi manusia dan bagaimana upaya pencegahannya di kelas 9. Terima kasih. Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar IPA ya. Tetap semangat, wajahnya pada ceria. Semuanya sehat ya? Ya. Kita bersyukur hari ini diberi kesempatan kita PTM kembali tatap muka, tetapi harus jaga prokes ya, nak ya. Nah, kalau jaga prokes itu apa yang harus kami lakukan? Yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Terus yang ketiga, mencuci tangan. Nanti pada saat diskus kamu berdiskusi membahas LKPD, kamu apa? Menjaga jarak ya, tetap prokes walaupun kita belajar tatap muka hari ini ya. Luar biasa hari ini kamu ya, tetap cantik-cantik semuanya ya. Luar biasa. Reva apalagi semangat ya. Tadi kamu macet nggak ke sekolah? Saya enggak sih. Oh enggak ya. Terima kasih ya, hari ini semuanya hadir tepat waktu. Nah, kita doa dulu ya supaya hari ini pembelajaran kita berjalan lancar ya. Pimpin doa, silakan. Silakan Eva. Oke. Mari sisa teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kebijaksanaan sejati, sinarkanlah cahayamu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang diajarkan pada hari ini. Semoga dengan demikian Engkau dimuliakan selama-lamanya. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Ya, kita absen dulu ya nak ya, supaya nanti bisa saya tahu hari ini ada semuanya enggak. Yang pertama Regina. Hadir, Miss. Oke, yang kedua Ceren. Hadir, Miss. Yang ketiga Judith. Hadir, Miss. Yang keempat Reva. Hadir, Miss. Yang kelima Fania. Hadir, Miss. Yang keenam Cita. Hadir, Miss. Yang ke-8 Kalista. Hadir. Oh, hadir semuanya ya. Terima kasih ya. Nah, karena semuanya hadir, kita tepuk tangan semuanya. Berarti kita semuanya sehat dan senang mengikuti pelajaran hari ini. Nah, kemarin kita belajar tentang apa, Sharon? Yang waktu pertemuan yang kemarin. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang kemarin loh. Hari ini kita membahas penyakit yang berhubungan dengan reproduksi manusia. Berarti yang kemarin kita belajar apa? Siklus menstruasi. Siklus menstruasi. Nah, harapannya nanti hari ini kamu bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Oke, supaya rasa nasionalisme itu bertumbuh, kita menyanyikan lagu Halo-Halo Bandung ya. Oke, ya. Nanti bareng-bareng bernyanyinya karena kamu tinggal di mana? Di Indonesia. Jadi tetap harus semangat mencintai tanah air Indonesia. Yuk. Mencintai tanah air Indonesia kita. Benar ya? Sekarang kamu tinggal di mana? Indonesia. Good. Oke. Nah, di depan itu ada gambar. Ya, ada gambar yang pertama, ada gambar yang kedua. Coba dari gambar yang pertama, yang kedua ini siapa yang bisa menjelaskan apa yang kamu lihat? Terus yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang
sistem reproduksi manusia. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan reproduksi manusia. Nah, kita lihat di gambar ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Raise your hand kalau ada yang tahu. Ya, silakan Fania. Kayaknya itu gambar orang kena cacar deh, Miss. Kena cacar. Padahal itu reproduksi manusia ya. It's no problem. Yuk, coba mungkin teman yang lain ada yang mau menambahkan? Nggak ada yang salah. Yang penting kan dia berani mengungkapkan itunya, pendapatnya. Ya, silakan. Menurut saya gambar yang kanan itu sih bukan cacar, Miss, tapi kayak sifilis, Miss, rajasinya. Rajasinya ya. Ciri-cirinya seperti apa itu? Intinya ruang-ruang gitu di kulit-kulit. Ngeri juga ya kalau kita ngelihat ya, ini serem banget ya penyakit pada reproduksi manusia ya. Ini biasanya dihadapi oleh laki-laki ya. Coba gambar yang pertama yang di sebelah kiri, siapa yang tahu? Ya, silakan Sharon. Itu penyakit endometriosis yang gejalanya nyeri luar biasa saat menstruasi sama pendarahan saat diurin. Nah, itu akibatnya bisa kamu lihat gambarnya ya. Nah, coba dari antara kamu kalau lagi dapat atau menstruasi sakit perut gak? Kadang ya. Nah, hari ini dari gambar yang kamu lihat ini, nanti kita akan bahas banget tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan reproduksi manusia ya. Supaya nanti apa tujuan kita? Kita akan bahas tujuan pembelajaran nanti, manfaatnya ya, supaya kamu menjaga alat reproduksi kamu masing-masing, karena jalan kamu masih panjang. Nanti kalau kamu sudah dewasa baru kamu nanti bisa sudah punya pasangan hidup, melakukan hubungan seksual dan berkembang biak. Oke, lanjut ya. Nah, ada tujuan pembelajaran. Coba dibacakan. Yang pertama, siapa yang membacakan tujuan kita belajar hari ini? Silakan Sharon. Menganalisis gangguan, penyakit, dan penyimpangan pada sistem reproduksi manusia. Oke, itu yang pertama ya. Nanti kita akan membahas penyakit-penyakit yang berhubungan dengan reproduksi manusia ya. Oke, yang kedua apa tujuan kita belajar hari ini? Silakan Judith. Yang kedua, menganalisis pola hidup kesehatan. Oke, yang ketiga. Oke, Reva. Kaget Reva. Oke, Reva, silakan Reva. Membuat poster tentang penyakit, bahaya, dan gangguan sistem reproduksi manusia. Nah, harapannya dari tujuan pembelajaran ini nanti manfaatnya apa? Kita tahu penyakit-penyakitnya, kita nanti bagaimana cara pencegahannya, dan kita nanti bikin poster supaya kamu bisa nanti mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya menghindari pergaulan bebas. Oke ya, bagus ya. Lanjut ya. Nah, hari ini penilaian kita ada 3 ya anak-anakku ya. Yang pertama itu sikap. Nanti Miss Lisa akan berkeliling satu sama lain dengan kelompok kamu itu untuk menilai sikap kamu. Harus bekerja sama, mandiri untuk mengerjakan LKPD-nya. Terus yang kedua, pengetahuan. Nah, hasilnya itu nanti Miss Lisa ambil nilainya. Yang ketiga, keterampilan poster. Nah, contohnya nanti bisa dilihat di layar itu kan ya. Kamu kemarin sudah Miss bisa beritahu tentang membuat poster nanti menggunakan apa? Canva ya, menggunakan HP ya. Nanti di sini dalam diskus kamu nanti mengerjakan LKPD dan membuat poster ya. Nanti bisa dipresentasikan. Nah, itulah penilaian kita hari ini ya. Oke anak, kita lanjut. Nah, untuk melihat pengetahuan awal kamu, kita pretest dulu ya. Waktunya 5 menit. Dibuka akun Sokratesnya masing-masing. Ya, silakan HP-nya yang benar dicek jaringannya supaya nanti soalnya sudah ada ya. Sudah ada di LMS masing-masing. Ya, di akun Sokratesnya masing-masing. Sudah dilihat kan ya? Bisa kasih waktu 5 menit, silakan kamu kerjakan ya. Nggak apa-apa kalau nilainya jelek, karena ini melihat pengetahuan awal kamu supaya nanti dengan nilai kamu rendah atau kecil, jadi memotivasi kamu supaya belajar lebih semangat lagi. Ya, waktunya habis. Ya, berapa? Siapa yang udah dapat nilainya? Pasti udah ada ketahuan skornya. Ya, Cita? Oh belum.
Ceren berapa Ceren? 80. 80, wih luar biasa ya, padahal baru pretest. Kalista 80. 80, Fania 60. 60. Nah, Cita ini berapa Cita? Cita berapa? Lagi dilihat hasilnya Miss. Ya, oke. Gak apa-apa nilainya jelek. 60 Miss. 60, gak apa-apa. KKM kita berapa? 70. Nah, itu yang memotivasi kamu supaya hari ini lebih bersemangat lagi ya. Oke, kita lihat berikutnya. Kita masuk ke ini ya, ke masalah ya. Nah, dari gambar di depan ada gambar kompas ya. Itu dari Miss Lisa ambil dari Kompas ya, Juni 2021. Nah, lihat. Nah, Kompas tersebut kemarin saya sudah kasih ke kamu semuanya, ke kalian semuanya tentang berita ini. Nah, pasti harapannya dari kamu muncul dong pertanyaan-pertanyaan, kenapa begini. Coba dari data ini apa yang bisa kamu simpulkan? Ya, silakan Regi. Dari data ini Miss, saya dapat menyimpulkan bahwa kasus AIDS itu terus meningkat di Indonesia. Terus di Jawa Barat itu dari data sampai dengan tahun 2020 itu bahkan ada kasusnya itu sampai 49.974 kasus Miss. 2020 apa 2021? 2020 Miss. 2020, oke. Berarti intinya apa? Coba sebelum nanti kita masuk ke jurnal ya, supaya nanti bisa membuktikan. Siapa yang bisa menambahkan Karen? Dari menurut kamu tadi kan si Regi, coba ulangi lagi. Tadi apa yang bisa kamu simpulkan dari Kompas tersebut mengenai data situasi HIV/AIDS di Indonesia? Ya, silakan Kalista. Miss, ternyata pengetahuan itu emang penting ya Miss. Tapi aksi dan kesadaran diri itu bahkan lebih penting dalam menyikapi penyakit HIV atau AIDS ini ya Miss. Nah, itu bisa kita lihat di jurnal ya. Nah, seperti jurnal yang artikel yang bisa. Nah, ini hubungan antara pengetahuan, sikap dan perilaku pencegahan HIV dan pada siswa. Ini ada jurnal diteliti pada SMP N251 Jakarta. Coba kamu ulangi Kalista. Tadi kamu sampaikan apa? Ternyata pengetahuan itu memang penting ya Miss. Tetapi aksi dan kesadaran diri itu jauh lebih penting ya Miss untuk menyikapi penyakit HIV atau AIDS ini. Karena dibutuhkan apa? Kesadaran dari kamu sendiri untuk menjaga alat reproduksinya. Nah, apa yang bisa kamu simpulkan, Fania? Dari data tadi ada Kompas HIV-nya semakin tahun meningkat, terus ada jurnal dari ada yang meneliti di Jakarta SMPN 251 Jakarta. Nah, menurut kamu apa yang bisa kamu simpulkan? Mungkin menurut saya karena kurangnya pengetahuan diri kita masing-masing sih, mungkin harus ada sex education. Nah, ya, terus bisa lebih tahu lagi tentang diri kita sendiri terutama organ supaya kita terhindar dari seks bebas juga ya, itu harapannya nantinya ya. Nah, kamu sudah tahu masalah-masalah ya itu sangat krusial banget ya, di apalagi kamu masa remaja ini harus lebih menjaga kesucian kamu ya, supaya nantinya di saat masa dewasa kamu mencari pasangan hidup sudah waktunya ya silakanlah berkembang biak ya. Nah, bukan kayak hewan yang lainnya ya, kalau langsung ketemu langsung jadi anak, bukan, tapi kamu yang sudah berpikir cerdas tingkat tinggi bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk ya, harus dijaga kesuciannya ya, harapannya seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Kalista sudah menyimpulkan tentang jurnal yang berhubungan dengan penyakit reproduksi manusia ya. Coba kita lihat, kita dengarkan nanti Dr. Boyke menjelaskan tentang penyakit-penyakit pada reproduksi manusia ya. Sahabat Sonora, Anda yang masih gabung bersama kami, kita masih bersama di acara Seksi Sex in the City.
Tentu saja masih bersama Dr. Boyka Dianugraha ya. Dan kita masih membahas topik kita malam hari ini mengenai penyakit kelamin, terutama tentang HIV AIDS ya, karena banyak juga sahabat Sonora ya yang kadang-kadang tidak mengenal itu penyakit HIV AIDS, terutama para millennials. Mereka mengatakan ya hubungan seks dan melakukannya kadang-kadang tanpa pengaman ya. Ternyata ya ada kasus ini yang sangat mencengangkan sekali ya, ketika mau menikah kita lakukan premarital check up, ternyata yang laki-lakinya HIV-nya positif. Ternyata dia pernah terkena narkoba sebelumnya. Akhirnya sampai pernikahan itu dibatalkan. Karena bagaimanapun juga akan membahayakan nyawa, bukan hanya apa-apa, nyawa daripada si pasangan perempuannya. Ya oke lah, sepanjang itu dia melakukan hubungan seks dengan kondom, dan tapi kan kadang-kadang kan bisa saja ya ciumannya karena apanya bisa menularkan. Tadi dokter Boyka tadi dibilang kalau misalkan penyakit AIDS itu bisa menular bukan dari bebas dari hubungan intim, tapi bisa juga dari transfusi darah, bahkan dari ciuman pun itu juga bisa. Nah, luar biasa ya, tidak tambah pengetahuan kita ya. Jadi HIV itu dulunya kan kita tahu cuma kalau mereka berhubungan baru terkena virusnya kan ya. Nah, rupanya setelah kita mendengarkan dokter Boyka, apa yang terjadi tadi lagi? Bisa menular dari transfusi darah dan bahkan ciuman. Oke, ya. Nah, karena tadi sudah kita mendengarkan dokter Boyka, kita masuk ke diskus ya. Kita lanjut, anak-anakku kemarin kan diskusi kan sudah membagi kelompok nih. Nah, silakan kamu bergabung dengan kelompoknya untuk mengerjakan LKPD dan nanti membuat posternya. Setelah itu kamu presentasi ke depan ya. Silakan mejanya diatur dan nanti sisa akan melakukan penilaian. Ya, silakan kursinya ya. Oke. Hormonadisme pada pria terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Pada pria dewasa, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan libido, gangguan produksi sperma, dan fungsi-fungsi organ reproduksi, serta infertilitas. Selain beragam penyakit tersebut, pria ya, sisa akan bagikan LKPD-nya ya. Silakan nanti kamu kerjakan. Ya, nanti bisa akan melakukan penilaian. Kamu diskusinya harus bekerja sama. Nanti bisa lihat bagaimana kamu bekerja sama dengan baik, karena diskusi kami saya nilai ya. Nanti hasil LKPD-nya dan posternya menggunakan Canva, kamu disebabkan oleh kumpulkan nantinya presentasikan ke depan. Bisa bagi ya, Nak ya. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Oke. Ya. 2. Sifilis. Sifilis atau raja singa adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Oke, silakan dikerjakan ya. Waktunya 3. Herpes simplex genitalis. ya anak-anak, sekarang kamu sudah masuk kelompoknya masing-masing. Silakan kamu kerjakan LKPD-nya. Nanti terakhir membuat poster menggunakan Canva ya. Sumber belajar sudah Miss Lisa berikan, baik dari modulnya atau bahan ajarnya. Jadi jangan hanya patokan dari buku ajar aja Nak, tapi di search internet. Terus nanti YouTube juga Miss Lisa akan berikan media pembelajarannya. Dan yang terakhir kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi sumber belajar jangan hanya dari buku cetak saja, tapi dilihat dari search internet dan dari berbagai hal yang lainnya. Terima kasih. Sifilis kayaknya penyebabnya tuh karena bakteri Treponema. Silakan posternya dibuat Nak.
Oke, bagus-bagus ya posternya ya. Ayo lebih bersemangat lagi ya. Hari ini cuacanya cerah, secerah hati kalian masing-masing. Lebih semangat lagi karena nilainya tergantung kalian masing-masing ya. Oke, sudah ada yang sudah membuat posternya menggunakan Canva. Bagus-bagus ini kelompoknya Judith sama Cita. Nih, say no to free sex. Oke, ini kelompoknya si Ceren Kalista. Oke, ya waktunya habis ya. Ya, semua sudah ready? Ready. Oke, jadi kita presentasi dulu ya. Kita sepakat dulu. Siapa yang mau presentasi duluan? Oke, kalian sendiri yang menentukan masing-masing ya. Oh, kita Kalian. Kita dulu, Miss. Ya, kalau nanti presentasi suaranya yang kencang ya. Dan teman-temannya mengajukan umpan balik. Kalau nanti ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, silakan kamu tanya kepada kelompok yang tampil. Silakan, ayo. Kita dulu aja, Miss. Ya, depan ya anak ya. Iya, siap. Ya, itu hasil KPD yang mereka sudah kerjakan. Ya, tidak menutupi layarnya enak ya. Perkenalan secara singkat, padat dan jelas. Ya, suaranya juga harus lebih kencang supaya teman kamu yang di belakang bisa lebih paham. Ya, apa yang sudah kamu sampaikan. Silakan. Hai, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Revalina. Saya Reginali. Saya Fania Dinta. Kami ingin menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang bisa menyerang sistem reproduksi manusia. Nah, yang pertama yang akan kami bahas yaitu penyakit AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penyakit AIDS ini disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, HIV ini dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui sel CD4. Nah, HIV ini dapat masuk ke dalam tubuh kita karena disebabkan hubungan intim yang tidak aman atau bisa juga karena bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Gejala atau akibat yang akan dialami pengidap yaitu nyeri mirip seperti flu, demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan, kelenjar getah. Namun ada juga pengidap yang tidak mengalami gejala apapun. Pencegahan yang dapat dilakukan terhadap penyakit AIDS yaitu setia pada satu pasangan dan tidak melakukan seks bebas. Yang kedua ada keputihan. Biasanya keputihan terjadi pada wanita. Keputihan dibagi menjadi dua, yaitu keputihan normal dan keputihan tidak normal. Keputihan normal ini biasanya disebabkan oleh perubahan hormon, rangsangan seksual, stres, dan ibu menyusui. Kalau keputihan yang tidak normal biasanya dipicu dengan 3 jenis mikroorganisme, contohnya jamur candida. Ciri-ciri dari keputihan itu yang pertama tidak berwarna atau berwarna putih. Yang kedua tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Yang ketiga meninggalkan bercak kekuningan di celana dalam. Yang keempat itu cairannya bisa berubah-ubah sesuai dengan siklus menstruasi. Baik, yang ketiga adalah sifilis atau rajasinya, yang merupakan penyakit menular seksual yang bisa menyebar melalui kontak fisik dengan luka yang diderita oleh penderita. Gejala dimulai diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa atau yang ada di daerah kelamin. Biasanya ada di daerah kelamin, mulut, atau juga dubur. Penyebabnya bisa dari infeksi bakteri Tropema pallidum. Pengobatannya bisa melalui antibiotik penisilin. Selama masa pengobatan, penderita dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seks. Pencegahannya dapat melakukan
dapat dilakukan dengan selalu memakai kondom dan setia pada satu pasangan. Ya, ada yang bertanya nggak? Ya, silakan. Kenapa penyakit AIDS itu bisa tertular melalui jarum suntik? Oke, aku akan menjawab pertanyaan dari Cita. Nah, kenapa AIDS itu bisa menular dari jarum suntik? Karena penyakit AIDS itu bisa menular dari banyak hal, termasuk darah dan lendir. Nah, kalau kita gantian jarum suntik sama orang lain, kita nggak tahu nih orang lain ini ada yang kena AIDS atau enggak. Jadi kemungkinan kita juga bisa kena AIDS dari jarum suntik yang bergantian. Oke, luar biasa ya kelompok 1 yang mempresentasikan hasil jawabannya. Ada yang lain pertanyaannya? Saya Ya, silakan. Apa sih penyebab keputihan berlebih? Oke, makasih pertanyaannya dijawab ya. Ya. Jadi penyebab keputihan berlebihan itu ada banyak hal ya sebabnya. Bisa karena infeksi jamur atau bakteri, bisa juga karena infeksi parasit. Gitu aja sih. Makasih. Terima kasih tepuk tangan untuk mereka. Oke, luar biasa kali ini ya. Silakan duduk. Lanjut yang kedua. Nih, hasil poster dari teman kamu dari kelompok yang mau tampil. Silakan. Oke, saya di bawah HP-nya ya. Ini hasil poster mereka menggunakan Canva. Silakan kamu presentasikan apa yang sudah kamu buat. Halo, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Judith Sardia Yudhistari, nomor absen 22, bersama dengan teman saya, Asana Sate Cita Setiawan, nomor absen 17. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyimpulkan hasil poster yang telah kami buat. Berikut ini adalah hasil poster kami. Jadi dapat dilihat dari poster bahwa poster ini menggambarkan bahwa kita tidak boleh melakukan hubungan seksual yang bebas ketika kita masih remaja ataupun ketika kita belum menikah. Apalagi, kita sebagai wanita harus menjaga alat reproduksi kita supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang mengganggu sistem reproduksi manusia. Dan juga ketika sudah saatnya nanti ketika kita sudah siap untuk bereproduksi, alat reproduksi kita dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya itu. Jadi say no to free sex, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Semangat, ada yang mau nanya nggak? Cukup ya, semuanya cukup jelas ya. Tapi kan kita semuanya. Oke. Nah, tadi kamu sudah itu ya mempresentasikan hasil LKPD kamu dan poster-poster kamu bagus-bagus semua loh. Ini contoh dari kelompok 1 ya, mesti saya bedakan ini. Tadi yang kelompoknya Cita sama Judithnya ini, kelompoknya Reva, Peggy, dan Putar untuk mereka. Oke, luar biasa hari ini ya. Nah, kita hari ini menyimpulkan materinya ya. Apakah kamu hari ini sudah paham tentang materi yang sudah diajarkan? Oke, coba siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, siapa? Silakan Reva. Ya. Sebelum Reva ada yang mau tuh Reva melulu, ada yang lain? Ada yang lain? Ceren? Ya, silakan Ceren. Atau yang tadi kan sudah presentasi mereka. Coba Ceren. Nah, kesimpulan kita hari ini nanti mungkin ditambahkan teman-teman yang lain ya, supaya kita paham materi kita itu. Oh, kita hari ini bahas apa gitu. Ya, silakan Ceren. Kesimpulannya, jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi manusia. Nah, kebanyakan penyakit itu disebabkan oleh seks bebas. Jadi, kita harus menghindari seks bebas dan pergaulan bebas agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Oke, itu yang pertama ya. Nah, tepuk tangan untuk Ceren. Nah, yang kedua, siapa yang bisa menyimpulkan? Judith, silakan. Saya setuju sama Ceren. Ternyata banyak banget penyakit yang dapat mengganggu sistem reproduksi manusia. Oleh karena itu, kita apalagi sebagai wanita, kita harus menjaga alat reproduksi kita agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Terutama kita harus menghindari seks bebas. Ah iya, benar ya. Menghindari seks bebas. Nah, yang ketiga, silakan. Silakan Legi. Menurut saya selain harus menjaga diri menjauhi diri dari seks bebas, harus juga jaga kebersihan nih, karena ada juga yang dari infeksi virus, kuman gitu.
Jadi intinya apa Reva? Jelas. Pastinya si Reva itu selalu penghujung gitu ya. Karena kemarin kan dia udah mau menteri kelautan, sekarang dia dokter kandungan nanti. Amin. Oke, silakan Reva. Jadi intinya apa? Intinya tuh kan banyak banget penyakit yang bisa menyerang sistem reproduksi manusia, baik dari seks bebas atau enggak kotor gitu ya alat reproduksinya. Oleh karena itu teman-temanku semua, sebagai remaja kita khususnya wanita wajib sekali menjaga kebersihan alat reproduksi dan menjaga pola hidup sehat, itu juga penting soalnya. Tidak hanya pada perempuan tapi juga pada laki-laki ya, karena semuanya bisa kena. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, semuanya ya. Itu luar biasa ya kesimpulan kita hari ini. Kamu sudah mempelajarinya penyakit-penyakit, bagaimana pencegahannya dari penyakit tersebut, reproduksi manusia, dan intinya sebenarnya apa pesan moralnya supaya kamu menghindari bisex, supaya kamu tetap lebih waktunya nanti kamu lebih semangat belajar, nantinya mencapai cita-cita, dan harapannya kamu menikah sudah ada waktunya ya. Setelah dari kuliah kamu bekerja, punya penghasilan, baru kamu punya pasangan hidup, barulah kamu nanti berkembang biak ya. Itu harapan pesan moralnya. Nah, karena kamu sudah tadi kita mengambil kesimpulan, kita post-test dulu ya, supaya melihat bagaimana apa yang sudah diajarkan hari ini kamu mengerti atau tidak ya. Silakan. Ya, silakan dibuka akunnya Sokrates yang masing-masing. Nah, nih post-test ya. Ya. Ya, waktunya habis. Ya. Coba nilainya ada berapa? Cita berapa nilainya? Sebentar. Oke, yang lain? Sharon cepet banget jalannya. Saya 100 nih. 100. Yang lainnya? 100 nih. 100 ya. Oke, terima kasih ya untuk hari ini ya. Kalian luar biasa ya. Berarti dari tadi kita belajar, berarti manfaatnya ada ya. Nilai kamu juga meningkat. Harapannya bukan menjadi pengetahuan saja, tapi balik lagi apa? Kamu harus lebih menjaga kebersihan dari organ-organ reproduksi kamu ya. Oke. Nah, tadi kamu sudah post-test. Nah, sekarang kita kegiatan refleksi ya, supaya nanti melihat bagaimana perasaan kamu hari ini tentang belajar penyakit-penyakit yang berhubungan dengan reproduksi manusia. Tadi Miss Lisa sudah bagikan kegiatan kertasnya. Silakan siapa yang mau menyampaikan refleksinya hari ini? Silakan. Sita, apa yang bisa kamu sampaikan dari pembelajaran hari ini? Ya. Yang pertama, perasaan saya sangat senang. Kemudian apa yang sudah kalian pelajari, yang sudah saya pelajari pada materi hari ini, yaitu tentang penyakit pada sistem reproduksi pria dan wanita. Kemudian yang saya kuasai juga tentang macam-macam penyakit pada sistem reproduksi pria dan wanita serta cara untuk mencegahnya. Luar biasa ya refleksi hari ini ya. Senang banget ya Miss Lisa hari ini belajar bersama kamu. Tetap dipertahankan supaya kedepannya kamu lebih sukses lagi. Ayo. Amin. Yang kedua, amin aja yang kedua. Baik. Kalau saya perasaannya juga senang banget karena bisa dapat ilmu baru banyak banget. Terus apa yang sudah kalian pelajari, yang sudah saya pelajari itu tentunya tentang penyakit, apalagi yang tadi sudah saya presentasiin. Yang kalian kuasai dari materi ini, saya kuasai penyakit yang saya presentasiin sih tadi Miss AIDS. Oke, yuk yang terakhir adalah siapa lagi yang mau menyampaikan perasaannya? Kalista? Kalista apa Reva? Kalista? Ya, silakan Kalista. Perasaan saya sangat senang Mas dalam mempelajari hal baru ini yang Miss ya.
Ya benar, cara pencegahannya. Ya, harapannya apa, pesan moralnya? Kamu sudah tahu nih macam-macam penyakit yang berhubungan dengan reproduksi manusia. Kamu udah tahu cara pencegahannya. Nah intinya apa? Dilakukan. Jangan hanya sebatas pengetahuan saja, tapi kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu jaga alat reproduksi kamu, hindari seks bebas. Ya, sesuai dengan poster yang kamu buat, hindari seks bebas ya, supaya kamu terhindar dari penyakit menular seperti apa? Seperti apa? HIV AIDS, apalagi yang kedua? Sifilis dan yang lainnya banyak banget dan sangat mengerikan ya kalau kita terkena. Yang penting kita jauh-jauh dan menjaga kita masing-masing. Oke, pesan moral Miss Lisa, jaga selalu alat reproduksinya. Kedepannya kamu harus lebih bertanggung jawab, jaga kesuciannya. Nanti pada waktunya kamu lebih sukses lagi belajar ya. Karena jalan kalian masih panjang, masih remaja. Oke, kita belajar untuk pertemuan berikutnya. Kita masuk ke bab 2 reproduksi pada tumbuhan. Karena sekarang kita sudah selesai di penyakit pada reproduksi manusia. Ya, oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan kita semuanya. Ya, semangat lagi, hari ini luar biasa pembelajaran kita. Begitu banyak yang kita peroleh. Kedepannya lebih sukses lagi, ya anak-anak Mari 2 ya. Nah, kita tutup dengan doa penutup. Oke, silakan. Ayo singkat berdoa. Mari teman-teman dan Miss Lisa kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu yang penuh kasih di dalam pelajaran hari ini. Semoga pelajaran yang kami proses hari ini dapat bermanfaat untuk hidup kami selanjutnya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan waktu yang sama, dengan frekuensi yang sama. Tetap jaga prokes, ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya.